Shalom. Sekali lagi shalom aleichem. Shalom. Haleluya, diberkati kita semua oleh Bapa Yahweh di pagi hari ini. Dan mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan yang ke-6. Pembacaan ini satu fatsal, agak panjang, tetapi saya rindu supaya kita mengerti maksud Tuhan di dalam kitab Ulangan yang ke-6 ini, sehingga sama-sama kita diberkati oleh Bapa Yahweh lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ulangan yang ke-6 kita akan baca secara bergantian. Saya bacakan ayat yang pertama, jemaat-jemaat membaca ayat yang kedua, nanti kita ketemu di ayat yang terakhir atau ayat yang ke-25. Di sini ada judul, kasih kepada Elohim adalah perintah yang utama. Saya bacakan ayat pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Yahweh Tuhanmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Yahweh Tuhanmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Yahweh Tuhan nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Yahweh Tuhanmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Yahweh Tuhanmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Yahweh Tuhanmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencoba Yahweh Tuhanmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Yahweh Tuhanmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Yahweh, supaya baik keadaanmu, dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Yahweh. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhan kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di tanah Mesir, tetapi Yahweh membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Yahweh membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar, dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan sisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita.
Yahweh Tuhan kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Yahweh Tuhan kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ayat terakhir, Dan kita akan menjadi besar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Ulangan yang ke-6 ini tulisan Musa. Ada 5 kitab Musa, dari Kejadian sampai Ulangan itu adalah tulisan Musa yang dikenal dengan 5 tulisan Musa atau Pentateuk. Tapi saudara, itu bukan isi hati Musa, tapi itu adalah firman Tuhan. Amin. Wahyu Tuhan kepada Musa. Karena memang kalau kita mempelajari kitab suci, Kejadian sampai kitab Wahyu, 66 kitab semua itu adalah wahyu yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Baik kitab Torah, bahkan kitab tulisan-tulisan kudus, bahkan kitab-kitab Neviim atau kitab-kitab nabi, itu semua adalah firman Tuhan yang ditulis oleh 40 orang nabi dan rasul, termasuk Musa. Karena Musa menulis kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, terlebih khusus lagi ketika dia menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Musa waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia belum ada di bumi ini. Nanti ribuan tahun kemudian baru Musa lahir. Bahkan Musa lahir di tanah Mesir. Jadi pada zaman orang Israel ketika mereka ada di Mesir, melalui Yusuf yang datang ke Mesir dengan 70 jiwa dari Yusuf, baru keluarga Yakub dan menjadi satu bangsa yang besar di tanah Mesir. Baru Musa lahir. Jadi nanti Musa lahir pada generasi yang keempat dari keturunan Abraham. Abraham, Ishak, Yakub, dan sudah menjadi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Jadi ribuan tahun kemudian, sesudah Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, baru Musa lahir. Tapi begitu jelas Tuhan memakai Musa menulis tentang penciptaan langit dan bumi dalam Kejadian yang pertama. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi. Selama 6 harinya Tuhan menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan manusia. Pada hari yang ke-6 begitu sempurna segambar dengan Bapa Yahweh, dan di hari ke-7 dia berhenti. Nah itu begitu terperinci Musa menulis. Padahal waktu penciptaan Musa belum ada, tapi itulah wahyu dari Tuhan. Amin. Itulah wahyu atau ilham dari Tuhan. Memang saudara, kalau kita membaca kitab suci yang diwahyukan, semua itu isi hati Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 untuk membuktikan atau untuk menyatakan bahwa memang firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan, adalah kebenaran Bapa Yahweh sendiri yang dituliskan oleh 40 orang nabi dan rasul. Mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Secara khusus waktu itu adalah orang Israel. Tetapi saudara, firman Tuhan untuk semua orang, termasuk kita yang ada di tempat ini. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi segala tulisan yang diilhamkan atau yang diwahyukan oleh Bapa Yahweh itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Karena memang saudara, firman Tuhan ini adalah pengajaran yang mendidik kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Walaupun seringkali ada teguran-teguran yang keras, ada saudara nasihat-nasihat firman Tuhan yang keras. Contohnya kehidupan orang Israel. Ketika Tuhan menurunkan Torah atau memberikan firman kepada orang Israel, intinya adalah 10 firman, supaya orang Israel itu hidup sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Tuhan melarang supaya mereka jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini, menghormati ayah dan ibu, bahkan jangan ada Tuhan lain, jangan membuat patung, ingat dan kuduskan hari Sabat.
Itu adalah perintah Tuhan, adalah firman Tuhan untuk menatah kehidupan orang Israel supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Amin. Nah, firman Tuhan ini juga bagi kita. Karena ternyata kalau kita baca secara keseluruhan, saya tidak lagi khotbah ayat per ayat karena cukup panjang dalam pembacaan kita tadi. Tapi intinya, kalau kita perhatikan, Tuhan mau sebagaimana orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan kita juga ini adalah pilihan di dalam Yeshua Mesias oleh pengorbanan darah Yeshua Mesias di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan kita meresponi dengan kita mau datang kepada Tuhan. Kita juga sudah termasuk adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan mau kita setia di dengan Tuhan mau, atau Bapa Yahweh mau kita setia di dalam firman-Nya. Amin. Karena ternyata ada begitu banyak janji. Ketika kita hidup di dalam firman, kita diberkati, diberikan umur panjang, anak cucu diberkati. Seperti Tuhan berfirman kepada orang Israel, ketika kamu sudah sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang bangsa Israel, yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kalau mereka sudah menduduki, yaitu tanah Kanaan yang melimpah susu dan madu, tetap ingat firman Tuhan. Tetap ingat firman Tuhan, atau tetap ingat perintah Tuhan, supaya katanya jangan sampai mereka itu binasa. Jangan sampai mereka, saudara, melupakan Tuhan. Makanya firman Tuhan itu selalu diingat-ingatkan. Dalam pembacaan kita tadi juga diajarkan, kalau di dalam keluarga orang tua selalu harus mengajarkan anak-anak. Berulang-ulang kali diajarkan. Di waktu tidur. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, coba kita baca. Mari kita lihat di ayat yang ke-6. Apa yang kau perintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, jadi dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dikatakan haruslah engkau mengajarkan kepada anak-anakmu supaya tetap takut akan Tuhan. Amin. Baik di waktu berbaring, di waktu duduk, di waktu makan, di waktu berjalan, sehingga saudara, anak-anak kita pun mereka dididik dalam kebenaran, dan mereka tidak akan melupakan Tuhan. Amin. Karena memang ada janji Tuhan yang sudah banyak kali juga disampaikan. Mazmur 112. Orang yang takut akan Bapa Yahweh, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya perkasa di bumi. Jadi anak cucu perkasa di bumi, ini janji Tuhan. Sebagaimana juga yang pernah Yeshua katakan, Yohanes 10 ayat 10, setan atau roh jahat datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Yeshua, dia datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan di sini banyak hal. Kelimpahan secara jasmani, kelimpahan secara rohani, kelimpahan pengetahuan tentang firman, kelimpahan kebajikan, kelimpahan kasih, sehingga kita bisa berbuat kebaikan, kita berbuat kasih kepada sesama. Amin. Itu janji Bapa Yahweh. Tapi hari ini kembali Tuhan mengingatkan supaya kita tetap berpegang kepada firman-Nya. Karena saudara, di ayat yang kalau kita lihat di ayat yang ke-12, ini nasihat Tuhan supaya jangan sampai kita melupakan Tuhan. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Yahweh Tuhanmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Artinya Tuhan mau kita selalu ingat akan Tuhan. Amin. Selalu saudara ingat akan firman-Nya. Karena sifat kita manusia banyak kali lupa. Tetapi firman Tuhan ini selalu diingat-ingatkan, termasuk dalam ibadah-ibadah seperti ini. Diingat-ingatkan terus supaya tetap ada di hati kita. Amin. Firman Tuhan itu tetap tinggal di hati kita. Karena firman Tuhan tidak perlu kita cari jauh-jauh. Kata kitab suci, kita tidak perlu mengembara ke timur, barat, utara, selatan. Karena firman Tuhan itu ada di hati dan ada di mulut kita. Mari kita baca itu dalam kitab Ulangan yang ke-30. Kita lihat.
ayat 11. Ya, Ulangan 30 Sebab ayat 11. perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini Iya, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. iya. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Terus, Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. amin. Jadi jelas kita tidak perlu mengembara ke barat, utara, timur, selatan untuk mencari firman. Karena firman Tuhan itu ternyata sangat dekat dengan kita. Ada di hati kita, ada di mulut kita. Di hati kita untuk apa? Direnungkan siang dan malam dan dilakukan. Seperti pesan Tuhan kepada Yosua dalam kitab Yosua pertama. Waktu Yosua Tuhan menyuruh dia memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan karena Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Tuhan menggantikan dengan Yosua. Tuhan berpesan kepada Yosua dalam Yosua pertama ayat 7-8. Jangan lupa memperkatakan kitab Torah dan renungkan itu siang dan malam. Sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Dan itu terjadi kepada Yosua. Dia sampai merebut tanah Kanaan. Dia sampai masuk ke tanah Kanaan. Mengalami janji Tuhan. Karena apa? Dia hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Dia tetap memegang atau mengingat akan perintah-perintah Bapa Yahweh. Kita harus selalu, saudara, merenungkan dan mengingat serta melakukan firman-Nya. Biar firman ini tetap menjadi kesukaan hati kita. Karena ada waktunya, saudara, firman Tuhan katakan orang akan mencari kebenaran, tidak bisa menemukan lagi. Karena suatu saat kebenaran kuasanya akan diangkat. Bisa saja saudara kita masih membaca di kitab suci, masih membaca di kitab elektronik, tapi saudara sudah tidak ada kuasa lagi. Karena Roh Kudus sudah diangkat, sudah dibawa kembali bersama-sama dengan orang-orang pilihan Tuhan. Dan waktu itu dunia akan dikuasai oleh si anti-Hamasia, oleh si setan. Tetapi sekarang ketika waktu masih Tuhan beri kesempatan untuk kita bebas beribadah, bebas belajar firman, mendengar, Tuhan mau kita harus menikmatinya. Amin. Karena Amos 8 ayat yang ke-11, mari kita lihat. Amos 8 ayat yang ke-11-12 dikatakan suatu saat akan terjadi lapar dan haus, bukan soal makan minum secara lahiriah, tetapi soal mendengar firman. Ini memang pernah terjadi kepada bangsa Israel. Bayangkan orang Israel selama 400 tahun. Selama 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara. Makanya kalau kita melihat kitab Maleaki sampai kitab Matius, antara kitab Maleaki dan kitab Matius itu ada jarak. Dan itu sekitar 400 tahun. Tuhan tidak pernah berbicara kepada bangsa Israel. Apakah melalui nabi, melalui penglihatan, atau melalui nubuatan, melalui Urim dan Tumim. Karena apa, saudara? Orang Israel pernah meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan pun meninggalkan orang Israel. Jadi pernah terjadi, dan ini kita bisa baca dalam Amos 8 ayat 11. Silakan. Sesungguhnya waktu akan datang. Iya. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Yahweh. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Yahweh, tetapi tidak mendapati. Amin. Ini pernah digenapi kepada orang Israel karena mereka pernah meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Saya juga 2 minggu yang lalu khotbah di keluarga Tapila Tuneluan tentang jangan bermegah karena kebijaksanaan, jangan bermegah karena kekuatan, jangan bermegah karena kekayaan. Dalam Yeremia 9 ayat 23-24. Tetapi ayat 24 dikatakan, bermegahlah karena yang berikut, yaitu karena kita mengenal dan memahami bahwa Yahweh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang penuh dengan keadilan, kasih setia. Bermegah karena mengenal Tuhan. Karena kalau kita baca dalam Yeremia 9 memang ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6, orang Israel mereka bermegah dalam dosa. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, mereka sudah melupakan Tuhan, tetapi mereka bermegah. Nah, Tuhan sangat marah.
Jadi ternyata penting sekali bagi kita untuk tetap mencintai firman Tuhan. Makanya di ibadah hari ini kembali juga dalam Ulangan yang ke-6, firman Tuhan ini disampaikan kepada kita. Supaya jangan kita melupakan firman Tuhan. Karena memang suatu saat saudara akan terjadi lapar dan haus. Bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran. Kalau sudah terlambat, pintu kemuran sudah tertutup, percuma. Orang merindukan firman tidak akan lagi mengalami kepuasan. Tetapi saudara akan mengalami kekeringan. Selagi saat ini masih ada kesempatan, ada ayat firman Tuhan berkata begini dalam Matius yang ke-5. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Jadi situasi sekarang ini, kalau kita masih lapar dan haus akan kebenaran, masih akan mengalami kepuasan. Tapi kalau sudah pintu kemuliaan tertutup, sudah waktunya Tuhan, Dia datang menjemput gereja Tuhan orang pilihan. Dan yang tertinggal di bumi ini, walaupun mereka cinta, rindu akan firman, sudah percuma. Tetapi sekarang ini kesempatan yang ada, selagi Tuhan masih beri kita lapar dan haus akan kebenaran, mari kita terus mencari firman. Mencari kebenaran, karena kita akan dipuaskan. Itu di Matius yang ke-5, kita lihat di situ ada satu ayat, Matius 5 ayat yang ke-9 kalau saya tidak salah, atau ayat yang ke-7. Kita lihat, dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Silakan dibacakan. Ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Berbahagialah kita yang lapar dan haus akan kebenaran di hari-hari terakhir ini, karena kita akan mengalami kepuasan. Itu klop atau cocok dengan Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Yahweh selama ia berkenan ditemui, berserulah selama ia dekat. Amin. Karena ada masa Tuhan tidak bisa ditemui. Ada masa di mana saudara kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menutup pintu kemurahan. Karena itu jadikan firman Tuhan di hari-hari ini kesukaan kita. Karena ada alasannya saudara. Kalau kita jadikan firman Tuhan, itu selalu adalah kebutuhan utama kita. Kalau kita baca di 2 ayat terakhir, di dalam Ulangan 6 tadi, kita lihat ayat yang ke-24-25. Ini janji Tuhan. Kita lihat dalam Ulangan yang ke-6 tadi pembacaan kita, ayat yang terakhir, 2 terakhir. Yahweh Tuhan kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Yahweh Tuhan kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Intinya saudara, kalau kita perhatikan perintah Tuhan dalam Ulangan yang ke-6 ini, Tuhan mau lakukan dengan setia. Amin. Hidup dalam kesetiaan kepada Bapa Yahweh. Karena saudara, orang yang mau tekun, orang yang mau setia, dia akan memperoleh semua yang dijanjikan Tuhan. Kita baca Ibrani 10. Mulai ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Semua orang yang setia melakukan firman Tuhan, setia mengutamakan Bapa Yahweh dalam segala perkara, cinta dengan setiap perintah-perintahnya, kita akan memperoleh semua janji Tuhan. Kita baca Ibrani 10:36. Iya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terus. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Terus. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang meroleh hidup. Amin. Saya meyakini kita semua adalah orang-orang yang tetap setia dengan Tuhan. Amin. Bukan orang-orang yang berhenti di tengah jalan karena pergumulan, karena penderitaan, karena masalah hidup. Tapi orang-orang yang setia dan tetap percaya kepada Bapa Yahweh, sehingga beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena memang saudara, hanya orang yang setia mengalami janji Tuhan. Amin. Wahyu yang kedua ayat yang ke-10.
Setialah sampai mati, maka ada mahkota kehidupan. Setia sampai langkah terakhir kita hidup di bumi ini. Setia sampai Tuhan datang kali yang kedua. Maka ada mahkota yang Tuhan siapkan. Tokoh-tokoh kitab suci mereka mengalami janji Tuhan karena apa? Ada kesetiaan. Yusuf yang sudah berulang kali diajarkan tentang profil dari Yusuf. Mengapa dia diangkat di Mesir? Karena dia setia kepada Tuhan. Abraham, mengapa saudara dia menjadi bapa segala orang beriman? Karena intinya dia taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Yakub, mengapa dia diberkati? Ishak, mengapa diberkati? Karena intinya adalah setia. Nabi-nabi yang dipakai Tuhan dalam kitab suci, mengapa mereka saudara diberkati? Karena intinya adalah setia. Rasul-rasul juga demikian. Sampai nyawa mereka jadi taruhan. Tidak mereka peduli, sekalipun nyawa harus hilang. Tapi karena mereka mau setia dengan Tuhan. Amin. Setia. Dan pribadi yang sangat sempurna menunjukkan teladan yang setia adalah Yesus HaMashiach. Dia setia sampai apa? Mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Amin. Itu contoh atau teladan yang sempurna tentang kesetiaan. Tuhan Yesus setia melakukan apa yang menjadi perintah Bapa Yahweh. Dia memang adalah Bapa Yahweh sendiri. Tapi dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu menjadi manusia untuk menunjukkan teladan bagaimana mau setia kepada Tuhan. Karena ternyata dalam pembacaan kita tadi ayat yang ke-24-25, untuk kehidupan kita, untuk kita jadi baik, Tuhan mau harus setia kepada firman Tuhan. Hari ini saya tidak khotbahkan sesuatu yang baru, tetapi firman Tuhan yang sudah berulang-ulang kali disampaikan, supaya kita tetap setia sampai Tuhan datang kali kedua. Karena ingat Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Amin. Perjuangan kita di bumi ini tidak lama lagi. Dengan melihat keadaan dunia yang sementara saudara terjadi sekarang ini. Ini semua adalah penggenapan firman Tuhan. Semua yang terjadi di dunia ini bagian dari penggenapan firman. Yang Tuhan tuntut bagi kita adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau soal kesetiaan Tuhan tidak bisa kita ragukan. Karena ada ayat, walaupun katanya kita tidak setia, Tuhan tetap setia. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12. Mari kita lihat 2 Timotius 2. Ayat yang ke-12 mulai dari ayat yang ke-11 saja. Ayat 11. Benarlah perkataan ini. Iya. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Ini janji Tuhan. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Terus. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Kalau kita setia, Tuhan setia. Kalau kita taat, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan tetap setia sekalipun katanya kita tidak setia. Amin. Artinya begini, setiap firman pasti digenapi. Kalau kita mau setia dengan Tuhan, kita akan memerintah dengan Dia. Sebaliknya kalau kita tidak setia, berarti kita tidak akan memerintah dengan Tuhan. Itu penggenapan firman-Nya. Tetapi yang jelas Tuhan mau kita setia. Karena kalau kita setia, Tuhan pun akan setia dengan kita. Ayat paling terakhir, Mazmur yang ke-18 ayat 25 sampai 27. Ini ayat yang terakhir. Tuhan mau supaya kita tetap memelihara kesetiaan, ketaatan kita kepada Bapa Yahweh. Mazmur 18 ayat 25 sampai 27. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Dengan Tuhan ada hubungan timbal balik. Amin. Kalau kita setia, Tuhan akan setia dengan kita. Kalau kita taat, Tuhan pun akan menepati setiap janji-janjinya kepada kita. Karena memang Tuhan kita Tuhan yang setia. Yang Tuhan tuntut adalah kita yang mau setia. Karena soal kesetiaan Tuhan tidak bisa diragukan lagi. Saya berulang-ulang kali sampaikan, kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya. Setia Tuhan atau kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam daripada lautan. Luar biasa kasih Tuhan. Karena itu jika kita terus mau mengalami kasih Bapa Yahweh, mari kita juga setia dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati.
kita bersyukur. Terima kasih Bapak Yahweh